Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu dosen yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, saya sendiri, Sahara Usnul Aini, dan rekan saya bernama Salomita Safitri. Dalam diskusi ini, kita akan membahas tentang satuan dan program pendidikan luar sekolah. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi yang akan saya bacakan. Satuan pendidikan luar sekolah. Satuan PLS berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional. Secara khusus, PLS dalam praktiknya mempunyai fungsi yang sangat luas, yaitu sebagai pendidik alternatif, pendidik tambahan, pendidik keluarga, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan kader, dan sebagainya. Selanjutnya, salah satu bentuk satuan pendidikan luar sekolah. Yang pertama, PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM adalah salah satu komponen pendidikan yang berfungsi mengembangkan pendidikan luar sekolah. Dan yang kedua, kelompok belajar. Bekerja atau belajar bersama adalah suatu proses kelompok yang disokong oleh anggota-anggota kelompok di mana ada ketergantungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati. Ruang kelas adalah tempat yang baik untuk membangun kemahiran kelompok yang Anda butuhkan di dalam kehidupan. Yang ketiga, pelatihan. Menurut Gomez, pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki prestasi kerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Idealnya, pelatihan harus dirancang untuk mewujudkan tujuan organisasi yang pada waktu bersamaan juga mewujudkan tujuan-tujuan para pekerja secara perorangan. Karakteristik PLS. Menurut Juju Sujana, karakteristik dari pendidikan luar sekolah ini meliputi sebagai berikut. A. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. B. Berpusat pada peserta didik. C. Waktu penyelenggaraan relatif singkat dan pada umumnya tidak berkesinambungan. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Contoh satuan pendidikan luar sekolah. Yang pertama, lembaga kursus dan pelatihan. Contohnya lembaga kursus komputer, lembaga kursus bahasa asing, lembaga kursus seni musik. Yang kedua, satuan pendidikan sejenis. Contohnya prasekolah, yaitu kelompok bermain, penitipan anak, balai latihan dan penyuluhan, kepramukaan, padepokan pencaksilat, dan sanggar kesenian dan lain-lainnya. Program pendidikan luar sekolah atau yang biasa disebut PLS dapat diartikan sebagai kegiatan yang disusun secara terencana dan memiliki tujuan, sasaran, isi, dan jenis kegiatan, pelaksanaan kegiatan, proses kegiatan, waktu, fasilitas, biaya, dan sumber pendukung lainnya. Unsur-unsur program pendidikan luar sekolah menurut 10 patokan pendidikan masyarakat terdiri atas kelompok belajar, sumber belajar, sarana belajar, pamong pelajar, ragi belajar, panti belajar, dana belajar, dan hasil belajar secara lebih luas. Program pendidikan luar sekolah adalah kegiatan yang sistematik, yaitu kegiatan yang memiliki komponen proses dan tujuan program. Selanjutnya contoh program pendidikan luar sekolah. Yang pertama pendidikan anak usia dini, yang kedua pendidikan keaksaraan, yang ketiga pendidikan kesetaraan, yang keempat pendidikan kursus dan pelatihan, yang kelima pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Diskusi selanjutnya akan dilanjutkan di e-learning. Apabila ada yang ingin bertanya, memberi saran, menambahkan materi, dan ada kritik dan juga bertanya, silahkan dilanjutkan di kolom diskusi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.